Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis mengenai fenomena konten pendek TikTok. Seperti yang kita tahu, TikTok ini menjadi platform media sosial yang sangat berpengaruh, terutama di Indonesia dengan banyak pengguna yang sangat banyak. Dalam presentasi ini, kami akan melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu paradigma psikologis dan paradigma kritis. Mari kita mulai dengan paradigma psikologis. Paradigma ini melihat pengguna TikTok sebagai pihak yang aktif. Artinya, kita sendiri yang memilih untuk menonton atau membuat konten berdasarkan kebutuhan pribadi. Teori yang digunakan di sini adalah uses and gravitation. Jadi, pertanyaannya adalah mengapa kita suka main TikTok? Apakah untuk hiburan, cari informasi, atau sekedar ingin terhubung dengan orang lain? TikTok berhasil karena mampu memenuhi berbagai kebutuhan psikologis kita. Selanjutnya nih, sebagai contoh, mari kita lihat tren dengan tagar berbagi kebaikan di TikTok. Tren ini populer karena kontennya yang positif dan menghibur. Banyak orang yang ikut serta karena merasa terhubung, termotivasi, dan menjadi bagian dari sesuatu yang baik. Dari sini kita bisa lihat, TikTok tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi juga memenuhi kebutuhan sosial dan emosional kita, seperti rasa kebersamaan dan ingin diakui. Sekarang kita beralih ke paradigma kritis, berbeda dengan sudut pandang. Yang pertama, paradigma ini melihat TikTok bukan sekedar tempat hiburan, tapi sebagai menjadi alat kekuasaan. Media dianggap tidak netral dan tidak punya kepentingan sendiri. Di TikTok yang menentukan konten, apa yang kita lihat di For You page, bukan hanya kreator, tetapi juga algoritma platform. Algoritma ini bertindak bisa dikategorikan sebagai penjaga gawang modern. Contoh nyatanya adalah ketika fitur live TikTok ditangguhkan di Indonesia pada Agustus 2025. Saat itu, fitur ini banyak digunakan untuk menyiarkan demonstrasi secara langsung. Setelah fitur ini dimatikan, informasi tentang protes menjadi sulit mengalir dan perlahan hilang dari perhatian publik. FYP kita pun lebih dipenuhi oleh konten hiburan. Nah, ini tuh membuktikan bahwa TikTok punya kekuatan untuk mengalihkan perhatian kita dari isu-isu penting. Jika kita terapkan teori uses and gratification pada kasus hashtag berbagi kebaikan, kita bisa melihat motivasi pengguna dengan lebih detail. Mereka tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga berinteraksi sosial melalui fitur duet dan komentar, membangun identitas sebagai pribadi yang baik, mendapatkan informasi inspiratif, dan bahkan mencari pelarian dari berita-berita berat. Inilah yang membuat tren semacam ini akan sukses. Sementara itu, teori agenda setting membantu kita memahami kasus penangguhan fitur live. Teori ini mengatakan media tidak memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tapi apa yang perlu kita pikirkan. Dengan menutup fitur live, TikTok secara tidak langsung menggeser agenda publik, isu protes yang sebelumnya viral perlahan menghilang, digantikan oleh konten-konten lain yang dianggap lebih aman oleh platform. Sebagai penutup, keempat teori ini saling melengkapi. Convergence kultur dan new media teori menjelaskan bagaimana media membentuk cara kita berkomunikasi di seluruh dunia. Sedangkan interconflict recognition theory dan social penetrance theory menjelaskan bagaimana hubungan antar individu berkembang di dunia digital. Intinya, sekarang kita hidup di dunia yang saling terhubung, budaya, teknologi, dan hubungan pribadi saling berpengaruh. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga penjelasan ini bisa membuka cara pandang baru tentang komunikasi di era digital.